Keberadaan sungai dan perairan di sekitar Ramang-Ramang ini menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam. Bukan hanya sebagai akses keluar masuk, sungai juga menjadi salah satu sumber penghidupan selain sawah. Nah, jadi kali ini kita mau menangkap ikan samelang, salah satu jenis ikan yang terdapat di Ramang-Ramang. Cara menangkap ikan ini umpannya pakai udang, Pak ya? Pakai udang. Umpan dari udang air tawar ini dimasukkan ke sebuah kali yang terikat pada sebuah tali. Oh iya, cara memancingnya masih sangat tradisional, tidak menggunakan joran atau alat modern lainnya. Cukup dengan pelepah nipah yang sudah dihilangkan daunnya. Pelepah nipah mulai bergoyang. Ini adalah indikator umpan disantap oleh ikannya. Yeay, dapat ikannya. Wah, iya teman-teman, saking serunya kita menangkap ikan ini sampai perahunya terbalik. Tapi Bapak sebentar bantuin ya Pak, kasih naik perahunya. Yeay! Ini ikannya teman-teman, ikan samelang dari Ramang-Ramang. Aduh, maaf ya Pak, perahunya jadi tenggelam begini. Alhamdulillah, ikan samelangnya tertangkap. Nah, jadi ini adalah ikan samelang, sejenis ikan lele. Tapi bedanya dia mempunyai 3 duri di bagian kiri kanan insang dan juga di bagian sirip atas. Ikan samelang atau sembilang adalah kerabat jauh dari ikan lele yang berhabitat di laut atau muara sungai. Jadi informasi untuk teman-teman, sebenarnya ikan samelang ini cukup berbahaya. Durinya bisa membuat kita demam sampai 3 hari 3 malam atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi obatnya gampang, cuman pakai daun papa diremas-remas. Jadi dia jadinya kayak seperti ini. Alam memang selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Saat tangan terkena duri samelang, obatnya ternyata di depan mata. Cukup dengan diremas begini, dijamin gak akan demam setelahnya. Dewa, kamu lagi petik daun papa ya? Sekalian petik yang banyak ya, buat dimasak. Siap, dimasak yang enak nantinya ya. Pastinya dong, kalau enak sih. Ini aku dengan Bu Nabo lagi mempersiapkan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Salah satunya adalah menumbuk lada dan parut kelapa. Bahan-bahan lainnya ada cabai, jeruk, dan bumbu asam khas Ramang-Ramang. Moni, ini daun papanya. Mau dimasak jadi apa sih memang? Mau dimasak jadi sayur papa, salah satu sayur khas Ramang-Ramang. Tapi karena mau dihidangkan dengan si kapa, jadi minta tolong dicampur dulu parutan kelapa enggang umbi si kapanya. Siap. Si kapa atau gadung sebenarnya adalah salah satu umbi hutan yang beracun. Tapi si kapa yang aku pegang ini sudah mengalami proses fermentasi dan sudah direbus sebelumnya. Jadi sudah aman. Nah, jadi si kapa ini adalah salah satu jenis umbi-umbian dari hutan, tapi dimasaknya menggunakan kelapa biar lebih gurih dan sebagai pengganti nasi. Tinggal campur dengan parutan kelapa dan sedikit garam. Kemudian si kapa dikukus lagi sampai benar-benar matang dan empuk. Nggak butuh waktu lama kok, 10 menit aja udah matang itu.
Sekarang kita masak sayur papanya. Sayur papa sebenarnya mirip dengan tumisan pada umumnya. Makanya kita perlu tumis dulu irisan bawang merah dan bawang putih dan lada yang sudah dihaluskan. Setelah ini, aku tahu. Pasti sayur papanya langsung masuk kan? Biar bumbu-bumbunya lebih meresap. Bener, langsung tambah dengan air ya, biar nggak gosong. Terakhir, masukkan irisan cabai dan bumbu tambahan lainnya. Jadi sayur papanya ini kita harus campurkan dengan kaloi taipa biar rasanya lebih asam lagi. Campurin. Karena bukan sayur papa namanya kalau tidak ada cita rasa pedas dan asamnya. Nyamannya. Satu lagi nih, jangan lupa pakai air yang cukup banyak. Karena walaupun cara masaknya seperti masakan tumisan, tapi sayur papa ini menggunakan kuah yang cukup banyak. Bikin seger nanti makannya. Sip, ini dia sayur papa dan si kapak kukus siap kita coba. Umbi si kapa yang teksturnya empuk cocok disajikan dengan parutan kelapa. Jadi lebih gurih dan lebih nikmat. Pas banget digunakan sebagai pengganti nasi. Dipadu dengan sayur papa yang segar ini. Jadi makin enak. Nyaman ah. Nah, tekstur dari sayur papa ini mirip-mirip dengan sayur kangkung, cuman lebih renyah. Kemudian ada rasa asam dan pedis sedikit. Dan Kak Dewa, sayur papa juga itu bisa dijadikan keripik dan ini keripiknya renyah sekali. Mau coba nggak? Boleh. Ini juga hasil kreasi masakan desa Salendrang. Daun papa yang sekilas tak berguna bisa selain dimasak jadi sayur resep turun-temurun, ternyata bisa juga jadi keripik renyah begini. Kreatif ya teman. Kalau tadi sudah dimasak daun papanya, sekarang kita olah tokoh utamanya, ikan samelang. Palu kari adalah sejenis olahan palu mara atau ikan kuah kuning khas Sulawesi Selatan, tapi dengan ciri kuah yang lebih kental. Nah, sebelum dimasak, ikan samelang ini harus dipotong-potong terlebih dahulu, biar lebih mudah memasaknya. Seperti biasa, aku dan ibu siapin bumbunya. Aku ngurus parutan kelapa yang akan dibuat jadi santan, dan ibu membuat bumbu halus yang terdiri dari lada, serai, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Semuanya ditumbuk sampai halus. Oh iya, ada satu lagi yang tidak boleh ketinggalan kalau mau masak palu kari. Kacang tanah. Jadi yang bikin palu kari itu lebih enak lagi karena banyak bumbunya yang berbagai macam dan pakai kacang lagi. Jadi kuahnya itu lebih kental banget, ya nggak Bu? Wih, banyak ya bumbunya. Enak juga nih pasti. Oh iya, hampir lupa. Minta asamnya Monik, biar dibalurkan ke ikan samelangnya. Nah, setelah ikan samelang ini dibersihkan, dicampur dengan perasan asam. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan rasa amisnya. Dan tentunya rasanya akan lebih segar ya Bu ya. Bisa juga menggunakan air jeruk atau bumbu asam lainnya. Tapi beda rasa asamnya. Dengan asam seperti ini, rasa ikannya bisa menyatu dengan bumbu palu karinya. Sip, sekarang saatnya memasak. Tumis dulu irisan bawang merah sampai harum. Kemudian, tumis juga bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Setelah matang semua bumbunya, masukkan si tokoh utama, ikan samelang. Setelah itu, masukkan semua santannya. Butuh santan cukup banyak, sampai semua bagian ikan terendam santan. Terakhir, masukkan daun salam dan kunyit bubuk. Masak sampai ikannya benar-benar empuk dan matang ya. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Oh iya, jangan terlalu sering diaduk ya, soalnya nanti gampang hancur ikannya. Sip, palu kari samelang siap bikin perut kenyang. Ciri khas dari olahan palu kari seperti ini adalah
kuah kuning dengan cita rasa asamnya. Tapi karena lebih kental, rasanya juga jadi lebih kuat. Rasa kuah yang pedas asam ketemu dengan ikan samelang yang empuk, jadi kombinasi yang pas. Jadi tekstur dari ikan samelang ini lembut dan juga kenyal. Rasa kuahnya mirip-mirip dengan kari ayam, namun sedikit asam, tapi begitu gurih. Dan walaupun kelihatannya berlemak, tapi ikan samelang ini mempunyai manfaat untuk menurunkan kolesterol. Karena alam memberi kita banyak manfaat.